Halo semuanya, selamat datang di Founder Plus Academy. Pada segmen kali ini, kita akan berkenalan dengan Scrum. Kita akan berkenalan dengan Scrum lebih dekat, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang optimal dari implementasi Scrum. Kita akan belajar seperti apa Scrum dalam pengembangan produk. Kita akan belajar bagaimana keteraturan elemen-elemen dalam Scrum yang bisa kita gunakan untuk mendukung pengembangan produk sehingga efektif. Dan kita akan belajar sifat iteratifnya sehingga kita bisa menghadapi ketidakpastian pengembangan produk. Kita mulai dari definisi Scrum yang tertulis dalam The Scrum Guide pada tahun 2017. Scrum adalah a framework within which people can address complex adaptive problems while productively and creatively delivering products of the highest possible value. Jadi dari sini kita bisa menemukan bahwa Scrum adalah framework atau kerangka kerja yang bisa digunakan oleh orang-orang dalam tim untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Dan mereka bisa bekerja secara produktif dan kreatif untuk membangun produk dengan nilai yang setinggi-tingginya. Kita bisa mengatakan Scrum sebagai kerangka kerja atau framework untuk membangun produk secara produktif dan kreatif. Dan kita akan menggunakan Scrum untuk membungkus teknik dan metode-metode yang sudah kita kenali dalam pengembangan produk. Dan Scrum juga bisa dikatakan sebagai proses yang merangkai dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pengembangan. Kita juga bisa secara sederhana mengatakan Scrum sebagai cara kerja tim yang efektif dalam membangun produk. Itu kira-kira definisi Scrum. Dan sebelumnya kita sudah belajar bahwa Scrum itu bersifat iteratif, kita bisa dapat feedback lebih cepat dan berkala. Kita bisa menekan resiko seminimal mungkin, dan dengan Scrum kita bisa memberikan produk yang meningkat atau incremental dari waktu ke waktu. Dan peningkatan produk ini fokus pada nilai terbaik yang bisa kita berikan kepada pengguna. Dan dengan Scrum kita bisa memperkenalkan keteraturan, sehingga cara kerja tim lebih efektif dan lebih fokus, dan mereka juga memiliki komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik. Sebelum membahas Scrum lebih dalam, kita akan berkenalan dengan yang namanya sprint. Kita mengenal unit waktu seperti hari, minggu, bulan, tahun, hingga dekade. Nah, dalam Scrum, ada unit waktu pengembangan yang dinamis bernama sprint. Sprint ini memiliki durasi paling lama 1 bulan. Seandainya kita memiliki waktu pengembangan selama 6 bulan, jika kita menggunakan durasi sprint selama 1 bulan, maka kita akan memiliki 6 sprint. Dan durasi sprint ini tidak harus 1 bulan. Bisa jadi kita menggunakan durasi selama 2 minggu atau 3 minggu. Yang penting adalah konsisten. Potongan waktu ini atau unit waktu pengembangan ini yang bernama sprint juga seringkali disebut dengan namanya iterasi. Dan inilah kenapa Scrum disebut iteratif. Kita akan bekerja dalam banyak sprint. Serangkaian aktivitas pengembangan yang kita lakukan seperti requirements yang terkait kebutuhan produk, desain, building produk, testing atau uji coba, dan delivery itu akan berada dalam sprint. Jadi kita akan melakukan kerja pengembangan dari satu sprint ke sprint yang lainnya untuk menghasilkan peningkatan produk dari waktu ke waktu. Dan dalam sprint, semua aktivitas tersebut berpadu dan membaur menjadi satu. Kenapa kita menggunakan sprint? Sebenarnya sprint ini memanfaatkan konsep time boxing atau batasan waktu. Nah, batasan waktu ini bisa menciptakan fokus dan menimbulkan sense of urgency atau rasa keterdesakan dalam tim kita. Dengan adanya batasan waktu, kita bisa meminimalkan distraksi sehingga tim bisa fokus menyelesaikan hanya apa yang mereka rencanakan dalam sprint. Sebelumnya saya bahas bahwa sprint memiliki durasi paling lama 1 bulan. Kenapa tidak bisa lebih dari 1 bulan? Jika durasinya makin lama, maka resiko pengembangan makin besar, sehingga kita makin tidak adaptif. Oleh karenanya, sprint memiliki aturan paling lama 1 bulan, sehingga kita bisa adaptif jika terjadi perubahan di tengah pengembangan. Dengan menggunakan konsep sprint, tim bekerja untuk menghasilkan produk di akhir sprint. Nanti di akhir sprint, produk akan ditinjau bersama oleh stakeholder, sehingga tim akan memperoleh feedback atau masukan untuk produk yang mereka buat. Feedback diperoleh setiap sprint, dan jika ada perubahan ini akan lebih mudah diakomodasi dan adaptasi juga bisa dilakukan. Dengan menggunakan Scrum yang iteratif ini, pengembangan kamu bisa menjadi lebih adaptif. Di akhir segmen ini, kita telah belajar definisi Scrum, dan kita telah mengenal Scrum sebagai kerangka kerja atau proses dalam membangun produk.
Saat berkenalan dengan Scrum, sebenarnya kita sedang memasuki pintu gerbang untuk mengeksplorasi teknik dan metode untuk pengembangan produk. Apa saja sih teknik dan metode itu? Misalnya kita bisa mengeksplorasi yang namanya product roadmap untuk pengembangan, visualisasi alur kerja dengan Kanban, menulis kode yang clean, hingga refactoring. Dan ini adalah sedikit teknik dan metode yang mungkin kamu butuhkan dalam pengembangan produk kamu. Dan teknik ini bisa kamu gabungkan dengan kerangka kerja Scrum. Dan kita juga sudah membahas tentang konsep sprint dalam Scrum. Pada segmen berikutnya kita akan belajar elemen esensial yang ada dalam Scrum. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.